terlalu lama nanti jadwal tahajudnya terlambat. Jadi biar beliau-beliau jadwal tahajudnya tidak terlambat, jadi kita menerapkan hadis Nabi, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu yang singkat tapi jelas. Yang mau saya sampaikan satu poin pentingnya, mahalul qiyam dari Maulid Simtud Duror tadi sudah jenengan baca, gitu Bang? Jenengan sudah baca mahalul qiyam Simtud Duror ini sudah berapa kali? 100 kali? Lebih ya? Loh, lebih tuh. Masa 100 kali datang Maulid? Kurang masih. Masa belum pernah? Ada yang 100 kali, ada yang 200 kali. Sekarang pertanyaannya, dari mahal qiyam yang sudah tadi dibaca, itu paham artinya atau belum? Belum. Padahal sudah baca kurang lebih 100 kali. Nah, malam ini saya mau menjelaskan sedikit. Di mahalul qiyam yang tadi kita baca itu isinya adalah pujian. Setelah itu baru doa, dan doanya cuma 3. Apa 3 doa yang ditulis oleh Habib Ali dalam maulidnya Simtud Duror, yang mana 3 doa ini didahului sekian banyak pujian, 3 doa kemudian ditutup dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan 3 doanya ini apa? Tadi saya pujian, walanal busyra bisa'din mustamirin laisa yanfat. Apa artinya? Sesungguhnya kami mendapatkan busyra, kabar gembira, bisa'din mustamirin laisa yanfat. Kalau diartikan terlihat dengan keberuntungan yang terus-menerus dan tidak akan selesai, berarti keberuntungan yang unlimited. Keberuntungan dengan apa? Idhabana biwujudil idhabana. Dan kemana beliau telah memberikan anugerah pada kita dengan wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya pujian-pujian semuanya. Nah, setelah itu baru dimulai doanya apa? Doanya ada di 3 bagian, 3 bait. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Dengan berkat pangkat tinggi luhur Nabi Muhammad, ya ilahi ya Allah, maka sampaikanlah, berikanlah kami dan sampaikanlah kami kepada tujuan-tujuan kami. Artinya doa minta agar hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya yang ngapunten, kalau orang-orang soleh itu hajatnya sama kita itu beda. Coba kalau orang dari kampung keramat, hajatnya apa? Bangun rumah, pengen beli mobil, utang lunas. Bawa kabel utang lunas. Kalau nanti kaya kakek utang. Puluhan ini banter dewe. Itu kalau kita hajatnya semua dunia. Tapi kalau orang-orang soleh, coba kita lihat. Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya, kita udah sering baca, hajatan fin nafsi ya rabbaqdiha ya khairab qalbi. Ya Allah, saya punya hajat, ya Allah, kabulkanlah hajat kami karena Engkau sebaik-baik yang mengabulkan hajat. Itu Habib Abdullah Al-Haddad ditanya, Habib, hajat yang dimaksud dalam syair itu apa? Apa yang dimaksud hajat di dalam munajat yang indah itu? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, hajatnya adalah ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi adyabi mawdi'i. Ya Allah, kumpulkan kami dan semua pecinta-pecinta kami di rumahmu yang paling istimewa, surga Al-Firdaus.
hajatnya minta agar berkumpul dengan orang-orang yang dicinta, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua masuk surga. Sama utang masih keras utang. Nah itu hajatnya. Habib Ali hajatnya apa? Habib Ali hajatnya ada juga dalam qasidah wa nuru yahdil hadirina. Itu bagian akhir apa? Wa balligh aliyan ma yarumu minal liqa bi asyrafi 'abdin jullu qasdi liqa. Sampaikanlah Ali kepada cita-cita yang beliau harapkan, apa? Berjumpa dengan seorang hamba yang jullu qasdi, tujuan utamanya liqa'uhu, berjumpa dengan hamba tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang satu hajatnya surga, hajatnya Rasulullah, itu doanya mereka seperti itu. Tapi kita levelnya belum ke sana. Apa udah, yang penting kalau maulid waktu bagian wabijahi ya ilahi jud wa balil kullah, maksud sambil doa kita tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, itu minta agar hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bait yang pertama. Tinggal kan? Asik bawahnya. Yang singkat-singkat itu asik ya. Bapak-bapak coba khutbah Jumat cari masjid yang khutbahnya lama, yang apa khutbahnya singkat. Singkat. Sama kayak saya soalnya. Dan juga kalau khutbah maunya singkat, kalau cari masjid juga yang khutbahnya singkat. Berikutnya. Wahdina nahja sabili kaifiha nas'ad wa nursyad. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk menempuh jalanmu, yang mana nanti dengan jalan itu kami akan jadi orang yang selalu beruntung dan selalu mendapatkan petunjuk. Setelah yang pertama hajat qabul, yang kedua pengen hidupnya di jalannya Nabi Muhammad SAW. Doanya itu sama kayak doa yang setiap hari kita baca paling enggak 17 kali di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tafsirnya yang berikutnya, ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan jalannya aulia Allah wassalihin, jalannya para habaib, jalannya para kiai, jalannya kekasih-kekasih Allah, yang mana jalan hidup mereka adalah meniru daripada jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, kira-kira berarti kalau hidupnya pengen beruntung dan dapat petunjuk, berarti ngikuti jalan hidupnya Kanjeng Nabi. Sepakat? Sepakat? Nah, orang yang ngikuti jalan hidupnya Kanjeng Nabi itu kalau ada orang ngerasani di depan dia, ikut rasan-rasan atau minggir. Tadi kan kita mau menempuh jalan hidupnya Kanjeng, terus kita duduk, terus ada yang ngerasan-rasan, ikut nambahi atau minggir. Yang mana? Tuh katanya wahdina nahjat sabili. Terus ada orang ngerasan, yang mana ikutnya? Nah, mana? Jadi kalau kita ikut jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti insya Allah kita pasti nggak mau. Anda main ke rumah teman, kemudian dikasih makanan bangkai, mau makan? Ya udah, ngapain makan bangkai saudaranya? Ngomongin orang lain. Tobat malam ini, jangan ngerasani lagi. Mau tobat gak? Mau-maunya aja mesti mikir, apa bisa ya?
Ya harus bisa. Kalau sudah niat nanti sama Allah Ta'ala dikasih petunjuk untuk bisa meninggalkan perbuatan riba. Yang bapak-bapak juga sama Pak. Kan doanya wahdina nahja sabili. Kalau ada perempuan lewat itu nunduk apa ngelirik? Jadi kan jawab toh. Kan banyak sama bapak kok. Bapak-bapak ini kan maulid. Terus doa wahdina nahja sabili. Terus di HP tiba-tiba muncul gambar perempuan ora pati nglambe. Itu dilihat terus atau diganti gambarnya? Loh katanya wahdina nahja sabili, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau nanya, jawab jujur ya. Kalau Anda punya tetangga wongi manyelke standar internasional. Jadi harus di negara manapun juga tetap dia jadi orang yang menjengkelkan. Jadi nganyelke standar internasional. Nah, ini orangnya satu, tiap ketemu jenengan tidak pernah nyokok. Kalau di belakang jenengan ngerasani ada? Hadir. Ngaco. Ada tetangga wis nek ketemu rapati nyokok, nek ning mburi ngilok, nek pas dum-duman selamatan ora tau ngeki. Terus tiba-tiba tetangga yang menyebalkan standar internasional tadi datang ke rumah jenengan jaluk utangan pas jenengan punya duit, kasih enggak? Tadi jawab jujur loh. Jujur tadi. Utangan tuh. Kasih. Ayo. Ya kalau Anda wahdina nahja pilih ya Anda nggak. Dulu Nabi Muhammad pernah nasihatin Anas bin Malik. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, Masya Allah, berarti di sini loman-loman semuanya. Orang itu kalau disebut nama Nabi nggak ada yang sholawat. Ini orang loman semuanya, wong-wong bejo kabeh. Amin. Allahumma. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini soal lagi. Sini. Nabi Muhammad menasihati Anas bin Malik. Ya bunayya, wahai putraku, jika engkau mampu di pagi hari dan di sore hari, walaysa fi qalbika ghisyun li ahad, faf'al. Anakku, kalau kamu mampu pagi harimu, sore harimu tidak ada niat dalam hatimu keburukan kepada orang lain. Kalau kamu mampu melakukan itu, laksanakanlah. Dalam hati tidak ada iri, enggak ada dengki. Pernah enggak kita lihat ada orang dapat nikmat, hati kita enggak enak? Wah, onggone tuku motor anyar, awake meriang. Onggone munggah haji bareng, awake lara untung. Onggone bangun omah gede, langsung serangan jantung. Naudzubillah min. Nah, kalau hatimu itu tidak ada keburukan sama orang lain, lakukanlah. Apa kata Nabi? Wadzalika min sunnati. Itu adalah sunnahku. Karena itu faman ahya sunnati faqad ahabbani. Pada saat yang menghidupkan sunnahku itu, apa sunnah Nabi? Hati bersih.
yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Yang mencintai aku, nanti dia bersamaku ada di surga. Bisa enggak kita sekarang menyebarkan kedamaian? Jadi kalau bisa tuh jadi orang yang mendamaikan orang lah, jangan jadi orang yang membuat perselisihan antara orang. Lo tadi seneng jadi kompor. Jadi orang itu yang mendamaikan orang lain. Jadi ini dimulakan Allah Ta'ala. Dulu pernah terjadi satu masa fitnah. Di zaman ketika itu sebelum Umar bin Abdul Aziz, ada sebagian mimbar-mimbar Jumat yang setiap khutbah Jumat di situ melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai orang-orang di sana nganggap Sayyidina Ali dianggap kafir. Karena setiap mimbar Jumat itu harus melaknat Sayyidina Ali. Melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah ketika itu, maka beliau lihat ini harus dihentikan ini. Tradisi menghina harus dihentikan ini. Umar bin Abdul Aziz itu bapak-bapak, ibu-ibu, khalifah yang cintanya sama Kanjeng Nabi luar biasa. Beliau itu setiap ada orang ke Madinah diajak ngobrol empat mata. Kamu mau ke Madinah ya? Ya, tolong. Apa? Sampaikan salamku sama Rasulullah. Bahkan kadang-kadang ngirim bayari orang kirim utusan, kamu ke Madinah sekarang, sampaikan salamku ya sama Rasulullah. Cintanya sama Nabi itu luar biasa. Cintanya sama Ahlul Bait Nabi luar biasa. Beliau pernah jadi pejabat di Madinah. Itu tiap hari kerjaannya melayani keluarga Nabi yang misi anak-anak. Ini pejabat tinggi loh ini. Melayani keluarga Nabi misi anak-anak. Kata beliau, wallahi, demi Allah, aku melayani kalian lebih aku cintai dibandingkan melayani keluargaku. Karena kalian keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu keluarga Nabi, cucu-cucu Nabi Muhammad yang ada di Madinah, itu setiap doa pasti doakan Umar bin Abdul Aziz. Karena cintanya dengan Umar bin Abdul Aziz dan cintanya Umar bin Abdul Aziz kepada mereka. Lanjut ya. Ini ketika itu fitnah. Dilaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap mimbar dicaci, dilaknat. Sampai orang-orang anggap mungkin kafir. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz cerdas. Langsung hentikan. Enggak punya power kuat ketika itu, bisa jadi goncangan macam-macam. Harus cari cara. Karena orang pintar menemukan cara, mau mendamaikan umat agar hatinya bersih sama keluarga Nabi. Ketika itu, beliau manggil orang Yahudi. Punya teman Yahudi. Kamu nanti waktu saya ceramah, kamu izin bilang kamu mau ngelamar putri saya. Terus dia jadi begini. Oh iya, oke. Ada caranya, nanti saya sampaikan waktu kisahnya ini nanti. Ayo waktu ceramah, tiba-tiba Yahudinya bangun. Ya Umar, kamu kan punya anak perempuan, nikahkan sama saya. Masyarakat marah semua. Kok kurang ajar? Betul nih Yahudi, Muslimah mau dinikahi. Kata Sayyidina Umar, loh, kamu kan gak sama agamanya dengan saya. Kamu kan bukan orang yang beragama masa kamu menikahi putri saya? Nah itu orang-orang bilang katanya Ali kafir. Masa Ali kafir diizinkan menikahi putrinya Nabi? Ya jadi sama Umar bin Abdul Aziz. Umar, betul tuh hadirin. Masa Nabi itu salah pilih mantu? Masa Nabi salah pilih suami untuk putrinya? Sayyidina Ali itu orang baik, akhirnya diganti. Gak boleh ada yang ngelaknat lagi keluarga Nabi. Diganti dengan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum. Ganti dengan itu. Sampai sekarang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau khutbah bawakan ayat itu. Kenapa? Karena untuk mengenang bagaimana jasa Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Menebarkan sunnah, jadikan orang hatinya bersih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khaira makan.
Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sampaikan kami ke khairal maq'ad, tempat yang terbaik. Apa? Bijiwari, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dibaca ada khusyuk doa betul, insya Allah bisa sering ke Madinah nanti. Lumayan, Anda kalau ke Madinah kan beberapa hari jadi tetangga Nabi, ya kan? Ya kan? Nanti di surga, insya Allah tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Fi jiwari khairal maq'ad. Itu doa Habib Ali yang diminta. Hajat kabul, hajatnya betul akhirat. Hidup mengikuti jalannya Nabi. Nanti di akhirat bukan selamat lagi yang diminta, dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib Ali itu tidak rindu sama surga. Dari Mu'allim Malik Sentudurah Habib Ali, dia tidak rindu sama surga. Lo nggak pengen surga, itu yang ingin kita, yang diinginkan Rasulullah. Fi jannatin masya'ani wasfiha illa likaunil hibbi fiha. Kayak surga dan segala macam kenikmatannya nggak buat aku pengen masuk ke sana. Aku pengen masuk surga karena kekasih ke Nabi Muhammad ada di sana. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini namanya orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang yang cinta sama Nabi, hidup dunia akhirat pasti berkah dan bahagia. Penutup. Setelah ini selesai. Dulu ada anak muda hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Namanya Talhah bin Barra. Orangnya anak muda cinta sama Nabi. Tiap ketemu Nabi langsung nyium Nabi, merangkul nubruk Nabi. Karena sampai nyium kakinya Nabi Muhammad. Itu loh ketemu Nabi dia begini, ya Rasulullah, perintah aku sesuatu. Bilang begitu terus. Saya minta perintah aku sesuatu. Suatu hari Nabi ngetes nama Talha. Rasulullah, Talha kan perintah aku sesuatu. Penggal, bapakmu kepalanya bawa ke sini. Langsung berdiri, langsung ke rumahnya mau nyari bapaknya. Nabi bagi, sini. Aku nggak diutus untuk putus tali silaturahmi, aku cuma ngetes saja. Bayangkan itu cintanya sama Rasulullah SAW. Jadi yang dimana Allah Taala, suatu hari Talha ini sakit parah. Nabi datang, Nabi jenguk, Nabi kunjungi. Nah ketika itu sampai sana Talhanya lagi tidur. Nabi bilang sama keluarganya, saya rasa Talha umurnya nggak panjang. Talha sebentar lagi akan meninggal dunia. Kalau ada sesuatu, tolong saya dipanggil. Karena Nabi begitu. Nabi balik, Talha ini akhirnya bangun sudah di malam hari. Begitu bangun yang ditanyakan apa sama keluarganya? Rasulullah datang nggak ke sini? Rasulullah datang ke sini? Iya, Rasulullah datang ke sini. Ada Talha, wahai saya, wahai keluargaku, saya ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Saya ada satu permintaan. Malam ini saya akan meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan panggil Nabi Muhammad. Aneh ya, kok anti mainstream ya? Harusnya kan minta Nabi datang ya kan? Ini Talha. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya minta malam itu saya akan meninggal dunia. Tolong jangan panggil Nabi Muhammad. Kenapa? Ini malam udah gelap. Aku takut kalau Nabi takziah ke sini ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Itu semua karena Nabi takziah kepadaku. Enggak usah kabari Nabi Muhammad. Cukup kalau kamu nanti menyampaikan kabar dukaku, sampaikan Talha minta agar Nabi mohonkan ampunan untuk dia. Cukup. Cinta itu seperti itu. Kesian Nabi malam-malam jalan, kesian. Nanti kalau ada orang jahat sama Nabi gimana? Yang dipikiri bukan dirinya, tapi yang dipikiri yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Gak lama Talha meninggal dunia. Keluarga nggak nyampe ke Nabi. Sampai sudah dikubur, subuh pagi baru nyampe ke Nabi. Rasulullah Talha semalam meninggal. Nabi langsung berdiri. Nabi kemudian sholat jenazah di kuburnya. Setelah itu doanya Nabi singkat.
Doanya Nabi singkat tapi dalamnya luar biasa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma alqi Talha tadhaku ilaih wa yadhaku ilaih. Ya Allah, Engkau nanti kalau berjumpa dengan Talha, karena Talha sudah meninggal, Allah kalau berjumpa dengan Talha, Engkau berjumpa kepada dia dalam keadaan tertawa, dan dia menjumpaimu juga dalam keadaan tertawa. Ya Allah, ayat cuma singkat, nggak panjang-panjang doa Nabi, tapi mencakup semuanya. Artinya Allah ketawa, berarti Allah ridha. Talha ketawa kenapa? Karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita semua insya Allah jadi orang yang kalau kita meninggal Allah tertawa kepada kita. Nabi Muhammad tertawa kepada kita semua. Dan kita kumpul di tempat ini dalam rangka kita cinta sama Nabi, nanti kumpul di surga bersama dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridho kepada kita semuanya. Ya Rabbi Allah, kumpulkan kami di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi Allah, kabulkan semua hajat kami, hajat dunia kami, hajat akhirat kami. Ya Rabbi Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solihah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang berlimpah ruah, yang mengalir dari segala arah, dapat dengan susah payah. Dan insya Allah jadikan kami orang yang bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Dan kami usahakan saudara barat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.